Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada adab bersahabat dengan Allah telah selesai. Sekarang kita masuk kepada wa in kunta aliman. Wa in kunta aliman, jika engkau seorang alim, fa'adabul alim, maka adapun adab-adab seorang alim itu sab'ata asyara, ada 17. Jadi adab-adab seorang alim itu ada 17. Al-awalu, yang pertama adalah al-ihtimalu, yaitu tabah. Al-qabulu ma ja'a bihi talamidhuhu minal mas'alati, yaitu menerima sesuatu yang datang bihi dengan membawa siapa talamidhuhu, murid-muridnya, minal mas'alati, daripada pertanyaan. Jadi adab seorang alim yang pertama adalah menerima pertanyaan-pertanyaan yang datang daripada murid. Wa ma yatba'uhu, dan apa yang menyertai ma ja'a bihi talamidhuhu. As-sabru ala dzalika, artinya adalah bersabar atas hal itu. Hal itu apa? Ma ja'a bihi talamidhuhu. Jadi seorang alim atau seorang guru itu harus siap menerima apa saja yang datang daripada murid-muridnya, baik itu adalah pertanyaan ataupun yang lain-lainnya. Kemudian wasani, yang kedua adalah luzumul hilmi, bikasril ha al-anati, dibaca kasroh haknya hilmi, al-anati, yaitu maknanya adalah tenang. Luzumul hilmi maknanya adalah luzumul anati, yaitu senantiasa tenang. Senantiasa tenang fil umuri, dalam segala urusan-urusan. Jadi hendaknya seorang alim atau seorang guru itu senantiasa tenang dalam menghadapi segala urusan-urusan. Wa tsalitsu, yang ketiga adalah al-julusu bil haibati, duduk dengan haibah. Makna haibah adalah ijlali julasaihi, yaitu maknanya adalah mengagungkan teman-teman duduknya. Duduk dengan mengagungkan teman-teman duduknya. Ala simtil waqar, di atas sifat kewibawaan, sifatid du'fi, yaitu sifat lemah, ma'a itraqir ra'si, bersama menundukkan kepala, istirkha'il ain, maknanya adalah menundukkan pandangan. Warabi'u, yang keempat adalah tarkut takabburi, tidak sombong, ala jami'il ibad, kepada seluruh hamba-hamba, illa, kecuali sombongnya tadi, ala dzalamati, kepada orang-orang zalim. Al-mutajahirina bidzulmihim, yaitu maksudnya zalim, orang-orang zalim itu siapa? Yaitu adalah al-mutajahirina bidzulmihim, yaitu orang-orang yang menampakkan kezaliman mereka. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Zajran lahum anidzulmi, yaitu untuk mencegah mereka dari berbuat zalim.
Fa inna takabbura, karena sesungguhnya sombong, alal mutakabbirin, atas orang-orang yang sombong, itu adalah shadaqatun, sedekah. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Katawadhu'i ma'al mutawadhi'in, seperti tawadhu kepada orang-orang yang tawadhu. Wal khamisu, dan yang kelima adalah itharu, lebih memilih, itharu tawadhu'i, lebih memilih tawadhu. Ay taqdimuhu, maksudnya adalah mendahulukan tawadhu fil mahafili, di mahafil, ay majami'in nas, yaitu perkumpulan-perkumpulan manusia, wal majalisi, dan majelis-majelis. Artinya hendaknya seorang alim itu lebih memilih sifat tawadhu ketika dia berada di kumpulan manusia-manusia. Wa tarkul hazli, dan meninggalkan la'bi, meninggalkan main-main. Wa du'abati biddal al-muhmalah, dengan dibaca dengan dal yang tanpa titik, tsummal ba al-muwahhadah, kemudian ba yang bertitik satu, ay al-mizah, yaitu guyonan. Jadi hendaknya seorang alim itu meninggalkan main-main dan guyonan. Wasabi'u, yang ke-7 adalah ar-rifqu bil muta'allim, yaitu bersikap lembut kepada pelajar atau kepada murid. Fi ta'limihi, ketika mengajarnya, ketika mengajar murid. Wa ta'anni, dan tenang, bil muta'ajrifi, tenang di dalam menghadapi muta'ajrif. Muta'ajrif itu siapa? Ay alladzi la yuhsinu su'al, yaitu orang yang tidak pandai bertanya. Wa yadda'i al-ilma wa la ya'lamuhu, dan dia mengaku tahu padahal dia tidak tahu. Nah, tenang di dalam menghadapi muta'ajrif itu bagaimana? Yaitu bi antuhsina alaihi, dengan engkau berbuat baik kepadanya, bi ahwalika, dengan keadaan-keadaanmu, wa aqwalika, dan dengan perkataan-perkataanmu. Wa thaminu, yang ke-8 adalah islahul balid, ay ghairil fatani, yaitu memperbaiki balid. Maksudnya adalah ghairil fatan, yaitu orang yang tidak cerdas. Nah, bagaimana caranya memperbaiki orang balid? Yaitu bihusnil isyarah wa ta'lim, yaitu dengan membimbing dan mengajar dengan baik, yaitu dengan membimbing atau mengajarnya dengan baik. Watasi'u, dan yang ke-9 adalah tarkul harad, ay al-ghadab wa ta'rid, yaitu tidak marah dan tidak menyindir, alaihi ay al-balid, atas balid. Wal ashiru, dan yang ke-10 adalah tarkul anafati, ay al-istikbar wal imtina wal istihya, yaitu tidak sombong, tidak enggan, dan tidak malu. Min qawli la adri, au min qawli wallahu a'lam, dari mengucapkan la adri, aku tidak tahu, atau dari mengucapkan wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi adab yang ke-10, seorang alim hendaknya tidak malu, tidak enggan daripada mengucapkan aku tidak tahu atau mengucapkan wallahu a'lam. Karena sealim apapun seorang, pasti ada hal-hal yang dia tidak tahu. Idza lam tadhhar laka mas'alatu, yaitu ketika tidak jelas bagimu
satu masalah, aulam ta'lam atau kamu tidak tahu. 5 ruwiya fil hadis, karena apa yang telah diriwayatkan di dalam hadis, anna rajulan, bahasanya ada seorang, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu biladi asyar, negeri mana yang paling buruk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Hatta as'ala Jibril, sampai aku tanya Jibril. Fasa'alahu, maka kemudian Nabi bertanya kepada Jibril. Faqala, maka Jibril menjawab, la adri, aku tidak tahu. Hatta as'ala Rabbal Izzah, sampai aku bertanya kepada Tuhan yang mulia, yaitu Allah. Wal hadi asyara, dan yang ke-11, adab seorang alim yang ke-11 adalah sorful himmati ay al-qalbi ila sa'il, yaitu mencurahkan hati atau perhatian ila sa'il, kepada penanya, orang yang bertanya, li ajli ikhlasihi, karena keikhlasannya alim, wa tafahumu su'alihi, dan berusaha memahami pertanyaan daripada sa'il, litujiba mas'alatahu, supaya engkau bisa menjawab pertanyaannya. Mencurahkan perhatian kepada penanya dan berusaha memahami pertanyaannya. Wa tsaniya asyara, dan yang ke-12 adalah qabulul hujjah, menerima argumentasi. Ai ad-dalil, menerima dalil, al-musaddaq lil qail, yaitu menerima dalil yang benar dari orang yang berbicara. Qail, orang yang berbicara. Wastima'uha, dan mendengar hujjah. Wa in kanat minal khosmi, meskipun hujjah tadi datang dari musuh. Li'anna ittiba'al haq, karena mengikuti kebenaran itu wajibun, itu adalah wajib. Wa tsalitsa asyara, dan yang ke-13 adalah al-inqiyadu lil haq, yaitu tunduk kepada kebenaran. Birruju'i ilaihi, dengan kembali kepada kebenaran, ay al-haq. Indal hafwah, ketika salah, ay zallah fil qaul wal i'tiqad, di dalam ucapan dan keyakinan. Wa in sodara mimman huwa asfalu minka, meskipun kebenaran tadi muncul dari orang yang lebih rendah daripada dirimu. Meskipun kebenaran itu muncul dari orang yang lebih rendah daripada dirimu, hendaknya jika engkau seorang alim tetap harus menerima kebenaran itu. Warabi'a asyara, dan yang ke-14 adalah man'ul muta'allim an kulli ilmin yadurruhu, yaitu melarang pelajar atau murid dari setiap ilmu yang membahayakannya, fiddin, di dalam agama, ka ilmi sihri, seperti ilmu sihir, wan nujum, ilmu perbintangan, warramal, dan ilmu rahmal. Wal khamisa asyara, dan yang ke-15 adalah zajruhu, yaitu maknanya zajruhu adalah ain nahyul muta'allim, melarang murid, an, dari ayurida, dia menginginkan, bil ilmin nafi', dengan ilmu nafi', ghaira wajhillah, selain wajah Allah, wa ghairat daril akhirah, dan selain negeri akhirat. Jadi hendaknya seorang alim atau guru tadi melarang murid tadi, dari murid tadi bertujuan dengan ilmunya tadi, bertujuan untuk selain Allah dan negeri akhirat. Wasadisa asyara, dan yang ke-16 adalah saddul muta'allim ay man'uhu wa sarfuhu, maksudnya adalah mencegah pelajar atau murid dan memalingkannya an, dari ayashtagila, daripada dia sibuk,
bi fardil kifayah dengan sibuk dengan fardu kifayah qoblal faraq sebelum dia selesai min fardil ain daripada fardu ain. Jadi hendaknya guru mencegah murid dari murid tadi sibuk dengan fardu kifayah sebelum selesai daripada fardu ainnya. Jadi tidak sepantasnya bagi pelajar atau murid dia itu sibuk dengan fardu kifayah sementara fardu ainnya belum selesai. Wa fardu ainihi, dan adapun fardu ainnya murid muta'alim adalah islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa, yaitu memperbaiki zahir dan batinnya dengan takwa. Ai bi adai ibadatin zahiratin wa batinatin, yaitu dengan menunaikan ibadah zahir maupun batin, wajtina bi maksiatin, dan menjauhi maksiat zahiratin wa batinatin, maksiat yang zahir dan yang batin, kama huwa madhkurun fi hadzal kitab, sebagaimana hal itu telah disebutkan di dalam kitab ini. Wallahul hadi, dan Allah lah yang memberi petunjuk. Wasabi'a asyara, dan yang ke-17 adab alim, yang ke-17 adab yang terakhir adalah muakhadhatu ay mudawatul nafsihi ay al-alimi, yaitu mengobati dirinya alim sendiri. Awalan yang pertama, ay qoblal amri linnas, sebelum memerintahkan manusia, bi fi'lil khair, dengan mengerjakan kebaikan, wa qoblan nahyi lahum, dan sebelum melarang mereka manusia, anijtina bisyar, dari menjauhi keburukan. Mengobati dirinya tadi dengan apa? Bittaqwa, yaitu dengan takwa. Ai bimtithalil amri syar'i, yaitu dengan melaksanakan perintah syariat, wajtina binahyihi, dan menjauhi larangan syariat. Liyaqtadiyal muta'allimu awwalan bi'a'malihi, supaya muta'alim pelajar itu mengikuti yang pertama kali, mengikuti dengan amal-amalnya alim. Wa yastafida ay al-muta'allim saniyan min aqwalihi, dan bisa mengambil faedah siapa muta'allim untuk yang kedua kalinya, min aqwalihi, dari perkataan-perkataannya alim. Fa inna dalalatal ahwal aqwa min dalalatil maqal, karena sesungguhnya menunjukkan dengan keadaan, menunjukkan dengan sikap, itu lebih kuat daripada menunjukkan dengan ucapan. Memberi contoh dengan sikap itu lebih mengena daripada memberi contoh dengan ucapan. Kama qala Abul Aswad min Bahril Kamil, sebagaimana Abul Aswad telah mengatakan daripada Bahar Kamil. Beliau mengatakan, wa idza atabta 'ala shadiq wa lumtahu fi mithli ma ta'ti fa anta mulim. Wa idza atabta, apabila engkau menegur, ala shadiq, teman, walum tahu, dan engkau mencelanya, fi mithli ma ta'ti, pada semisal apa yang engkau lakukan, fa anta mulim, maka engkau adalah orang yang tercela. Fabda binafsika, maka mulailah dengan dirimu, fanhaha, dan laranglah dirimu, an ghayyiha, dari penyimpangannya. Fa'idan tahat anhu fa anta hakim, maka apabila dirimu telah berhenti anhu, dari penyimpangan tadi, fa anta hakim, maka adalah engkau orang yang bijaksana. La tanha, jangan engkau melarang, an khuluqin, dari satu perbuatan, wa ta'ti mithlahu, sedangkan engkau melakukan semisalnya. Arun alaika idza fa'alta azimun. Arun azimun, aslinya seperti itu. Arun azimun alaika idza fa'alta. Keburukan yang besar ke atasmu apabila kamu melakukannya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.